to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Tindakan negara besar dengan negara kecil macam Malaysia. Malaysia tak boleh. Malaysia lepas tu dia hanya bergantung kepada British. Apa Indonesia buat? Keluar PBB. Indonesia keluar PBB adalah satu-satunya negara yang benar keluar daripada PBB. Itu betapa berani, betapa pahlawan Indonesia ni. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Keberanian Indonesia di PBB diakui dunia. Yap, banyak negara yang berlomba-lomba masuk keanggotaan PBB tapi tidak dengan Indonesia. Dengan keberanian Indonesia yang diwakili Presiden Soekarno, Indonesia pernah mencatat sejarah unik sebagai satu-satunya negara yang berani meninggalkan keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Keputusan itu bukan sekadar tindakan emosional, melainkan bentuk keteguhan prinsip dalam menjaga martabat bangsa. Langkah berani tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan tidak segan menentang ketidakadilan, meski harus melawan arus besar dunia internasional. Dan momen bersejarah kembali terulang ketika Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato penuh ketegasan di sidang umum PBB. Suaranya yang mantap menggema di ruang sidang, disambut tepuk tangan bergemuruh dari para delegasi negara-negara anggota. Pidato tersebut tidak hanya menjadi seruan moral, tetapi juga menggerakkan hati dunia untuk kembali menaruh perhatian serius pada perjuangan bangsa Palestina. Walaupun sempat terjadi kesalahpahaman, mic dimatiin saat Presiden Prabowo berpidato, dan hal ini hanya terkait dengan peraturan di PBB. Sikap tegas dan keberanian Indonesia ini sejalan dengan tradisi panjang sejak era Presiden Soekarno. Dari masa itu, Indonesia dikenal vokal dalam memperjuangkan keadilan global dan menolak dominasi pihak kuat atas pihak lemah. Tindakan keluar dari PBB di masa lalu bahkan masih membekas, menunjukkan bahwa Indonesia rela mengambil risiko besar demi mempertahankan kehormatan bangsa dan solidaritas terhadap negara-negara tertindas. Bahkan Malaysia kaget saat mengingat hanya Indonesia yang pernah berani keluar dari PBB. Kirain cuma di DPR aja mikrofon bisa tiba-tiba dimatikan. Di sidang PBB pun sama kejadiannya. Jadi ceritanya, Presiden Prabowo sedang berbicara soal perdamaian Palestina dan siap kirim pasukan perdamaian. Lalu saat itu tiba-tiba mikrofonnya mati. Alasan teknis karena waktu bicara saat itu hanya diperbolehkan untuk 5 menit saja. Willing to provide peacekeeping forces. Kalau menurut lo, beneran ini hal teknis atau ada hal yang emang disembunyikan? Coba di komentar. Semasa kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia pernah keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keputusan ini disebabkan adanya rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia tahun 1961. Rencananya, Malaysia terbentuk dari persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun rencana ini ditentang oleh Soekarno. Soekarno menganggap pembentukan Negara Federal Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris. Pada 1 Desember 1964, Wakil Indonesia di PBB menyampaikan pernyataan keras pada Sekretaris Jenderal PBB. Namun hal itu tidak berhasil. Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akhirnya, Indonesia pun menyatakan keluar dari PBB pada Januari 1965. Today it is President Sukarno who addresses you. But more than that, though it is a man, Sukarno, an Indonesian, a husband, a father, a member of the human family, I speak to you on behalf of my people. Indonesia 200 juta, Malaysia berapa? 30. 30 juta lebih kurang. Antara yang paling sikit ke ASEAN ni. Sebab tu tak boleh sangat nak tunjuk kita punya power. Sebab tu lah berbaik-baik. Kadang kita kata kelebihan, tapi dia ada segi aspek tertentu di macam kekurangan juga kepada Malaysia ni. Kebetulan kita sebut pasal ganyang Malaysia konfrontasi. Mungkin kau boleh bandingkan perbezaan bagaimana Malaysia dan juga Indonesia menangani konflik tu, konfrontasi. Apa beza dia? Konflik. Indonesia yang cetuskan konflik tu. Indonesia lancarkan kan. Indonesia bawa Soekarno ni, dia lancarkan konfrontasi tu. So dari situ kita nampak beza dia. Sebab Indonesia sebab dia kuat, dia ramai penduduk, besar, dia boleh buat sesuatu berdasarkan ideologi. Sebab Soekarno dia, kita dengar balik ucapan dia, cakap apa, kenapa dia berani buat konfrontasi. Kalau perlu satu-satu
Tu ayat dia. Maksudnya apa? Kalau satu lawan satu Indonesia confirm menang. So Malaysia 30 juta. Indonesia 200 juta. Waktu Kalau tu lagi sikit populasi kan? ya, katakanlah kalau 30 juta daripada Indonesia tu semua terkorban pun dia tinggal 170 juta. Sebab tu dia berani nak buat sesuatu yang tak praktikal, ideological. Dia nak lawan Malaysia, nak ganyang Malaysia. Kita nampak apa bezanya tindakan negara besar dengan negara kecil macam Malaysia. Malaysia tak boleh. Malaysia lepas tu dia hanya bergantung kepada British, bantuan Commonwealth dan juga diplomasi. Lepas tu terus waktu tu Menteri Luar Tun Razak dia pergi ke merata negara. Dia macam nak project soft power. Dia bagi tahu sebenarnya Malaysia kena bully macam Ukraine hari ni lah. Dia pergi merata. Akhirnya dia berjaya lah. So ramai negara dia kat PBB dia condemn Indonesia. Apa Indonesia buat? Keluar PBB. Indonesia keluar PBB adalah satu-satunya negara yang benar keluar daripada PBB. Itu betapa berani, betapa pahlawan Indonesia ni. Bawa Soekarno dia keluar PBB. Tak puas hati lah, kutuk saya keluar. Sebab ni kes konfrontasi ni. Rusia hari ni pun tak keluar PBB kan? Rusia pun tak berani. Indonesia berani. Itu betapa hebatnya Indonesia waktu tu. Sebab dia punya ideological sangat kuat. Tapi selepas Soekarno digulingkan, Soeharto dia lebih praktikal. Sebab waktu tu ekonomi dah teruk sangat. Tapi Soekarno tak kisah, dia ideological. Saya nak perjuangan semua tu. Sampai ekonomi pun sangat teruk. Akhirnya Soeharto naik, baru Malaysia dengan Indonesia berbaik balik. Dampak nyata dari sikap tersebut segera terlihat. Beberapa negara termasuk Prancis mengambil langkah penting dengan memberikan pengakuan terhadap Palestina. Perubahan sikap ini memperlihatkan bagaimana suara Indonesia mampu memengaruhi percaturan diplomasi global. PBB pun tidak lagi bisa berpura-pura menutup mata terhadap aspirasi kemerdekaan Palestina yang semakin mendapat legitimasi internasional. True to the historic commitment of my country to the Middle East, to peace between the Israelis and the Palestinians. This is why I declare that today France recognizes the state of Palestine. His Excellency President Emmanuel Macron, President of the French Republic, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, as the co-chairs of this distinguished meeting. Co-chairs, Excellencies, distinguished representatives of the United Nations, I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes
the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say, history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Pada akhirnya, keberanian tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai penonton dalam percaturan dunia. Lebih dari itu, Indonesia tampil sebagai pemimpin moral yang berani berdiri tegak demi menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan membela kemerdekaan sejati. Warisan keberanian dari masa lalu hingga kini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tetap konsisten memegang teguh prinsipnya di tengah arus politik global yang penuh tantangan.